Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Baik, kali ini kita akan membahas soal-soal fisika matematika yang bersumber dari buku Mary L. Boas. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba menyelesaikan soal yang terdapat pada chapter 1, section 5, nomor 8 dan nomor 11. Adapun soalnya dinyatakan sebagai berikut. Uji deret berikut ini dengan menggunakan integral test. Adapun soalnya seperti ditunjukkan pada layar monitor sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Baik, namun demikian sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu saya akan menguraikan secara singkat prinsip daripada pengujian integral. Nah, uji integral itu menyatakan, misalkan kita memiliki sebuah deret katakanlah deret AN, ya, di mana deret AN ini memiliki persyaratan di mana 0 kecil daripada AN ditambah 1, kemudian kecil daripada AN. Nah, perlu kita ketahui bahwa AN itu menyatakan suku-suku daripada deret tersebut. Nah, syaratnya seperti ini. Jika suku AN diintegralkan, katakanlah A, diintegralkan, kita ambil batas integral di atas, jadi hanya batas integral yang di atas saja. Batas integral di bawah tidak digunakan. AN dN ini menghasilkan sebuah nilai finite. Jadi finite itu artinya berhingga. Jadi berhingga, maka deret yang diuji tersebut adalah deret deret konvergen. Dan sebaliknya, jika A diintegralkan, kita ambil integral atas saja, AN dN menghasilkan sebuah bilangan infinite. Jadi infinite itu adalah tak berhingga. Maka deret AN yang dimaksud adalah, atau deret yang diuji adalah termasuk deret divergen. Oke. Jadi ini adalah persyaratan-persyaratan di dalam pengujian integral. Nah, baik sobat-sobat fisika, kita coba menyelesaikan soal yang pertama, yaitu sigma dari N1 tak berhingga, kemudian N kuadrat ditambah 4. Nah, dari deret ini maka kita bisa ketahui bahwa nilai suku AN-nya itu adalah N per N kuadrat ditambah 4. Sehingga kita ingin menentukan nilai integral. Untuk batas integral atas saja kita ambil N, kemudian N kuadrat ditambah 4 dN. Nah, untuk integral seperti ini biasanya kita gunakan permisalan, ya. Kita gunakan permisalan. Jadi kita misalkan U itu sama dengan N kuadrat ditambah 4. Nah, dengan demikian kita dapatkan DU sama dengan 2N dN. Sehingga kita dapatkan N dN itu sama dengan 1/2 DU. Nah, lantas kita masukkan ke persamaan integral ini. Sehingga kita dapatkan
dn sendiri ini itu sama dengan 1/2 du, ya. Kemudian yang ini n kuadrat ditambah 4 sama dengan u. Sehingga kalau kita selesaikan ini maka kita dapatkan 1/2 ln u, batas integral dari kita ambil batas integral yang di atas. Nah, kalau kita mau ganti u-nya dengan 1/2 ln n kuadrat ditambah 4, kemudian kita ambil batas integrasi tak berhingga, sama saja, maka kita dapatkan 1/2 ln tak berhingga pangkat 2 ditambah 4, maka ln tak berhingga itu adalah tak berhingga juga, sehingga hasilnya sama dengan tak berhingga. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa deret n1 sampai dengan tak berhingga n, kemudian n kuadrat ditambah 4, ya, adalah deret divergen, ya, deret divergen. Kenapa? Karena hasil integralnya adalah tak berhingga atau infinite. Oke, mudah-mudahan sudah bisa difahami untuk contoh soal yang pertama. Kita lihat lagi soal yang kedua. Soal kedua itu menyatakan deret n1 tak berhingga kemudian n, kemudian 1 ditambah ln n pangkat 3/2. Nah, di sini kita dapatkan an itu sama dengan n 1 ditambah ln n 3/2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan uji secara integral dengan mengambil batas integral atas, yaitu an dn. Sehingga kita dapatkan batas integral atas n 1 ditambah ln n pangkat 3/2 dn. Nah, apa yang kita lakukan terhadap integral ini? Maka kita gunakan lagi permisalan, ya. Kita gunakan permisalan, permisalannya itu adalah 1 ditambah ln n. Sehingga kalau ini kita turunkan, du diferensial ln n sama dengan 1/n dn, ya. Nah, di sini ada, coba kita perhatikan, ini yang saya kurung itu adalah dn per n, yang tak lain adalah du. Sehingga kita bisa tukar, ya, du per ini sendiri sama dengan u. Nah, u pangkat 3/2, atau kalau kita bisa naikkan u-nya menjadi 3 pangkat minus. Nah, kemudian setelah itu tentu kalau aturan integral pangkat maka kita tambah 1, berarti min 1/2 ya, min 1/2, kemudian u pangkat min 1/2 batas integrasi. Nah, tak berhingga. Sehingga kita dapatkan minus 2, kita langsung ganti u-nya sama dengan 1/, ya, u-nya itu adalah 1 ditambah ln n. Berarti karena pangkat min 1/2 diturunkan ke bawah jadi akar 1 ditambah ln n. Batas integral kita ambil adalah tak berhingga. Nah, kalau ln n-nya kita ganti, ya, maka kita dapatkan minus 2 akar 1 ditambah ln tak berhingga. Nah, ingat ln tak berhingga sama dengan tak berhingga. Tentu 1 ditambah tak berhingga sama dengan tak berhingga. Kemudian akar tak berhingga adalah tak berhingga. Jadi 2 bagi tak berhingga sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, karena hasil integral an dn-nya tadi adalah yang kita tulis saja tak berhingga, ya, berapa tadi? 1/n 1 ditambah
ln n, dn sama dengan 0, ini namanya berhingga. Ya. Jadi 0 itu adalah memiliki bilangan, adalah sebuah angka berhingga. Maka sesuai dengan prinsip pengujian integral, maka deret ya seper n 1 ditambah ln n pangkat 3/2 adalah konvergen. Oke, baik sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan, demikianlah pembahasan kedua soal pengujian deret dengan menggunakan uji integral. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi saudara-saudara dan sobat-sobat sekalian, dan utamanya memiliki keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.